Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit ini kendala. Baik, mungkin tadi sudah beberapa kita mendapatkan tips ya dari Teh Fikria, lalu Teh Eva dan Teh Tisha, bahwa tadi sudah saya jelaskan ya. Insya Allah tadi sebelum keluar Zoom sudah terdengar seperti itu. Nah, untuk saat ini apakah ada tanggapan lain mengenai tips mengatur waktu mungkin? Jika sudah cukup, mungkin sekiranya Teh Nabila apakah sudah bisa, mmm, apakah sudah bisa difahami atau bisa diterapkan sedikit tips ini untuk mengatur, kuliah, sekolah dengan pekerjaan di rumah seperti itu? Ya, jazakumullah khairan. Insya Allah sudah bisa dimengerti dan kedepannya nanti sedikit-sedikit bisa diaplikasikan dan semoga menjadi kebiasaan. Baik. Alhamdulillah ya jika seperti itu, masalah yang pertama mungkin, sudah kita, sedikit ini ya, sedikit mendapatkan tips seperti itu. Nah, mungkin untuk permasalahan yang kedua nih, teman-teman. Sekarang ada permasalahan tadi yang hampir mirip Teh Anissa dengan Teh Hoir. Bagaimana sih cara mudah mendapatkan penghasilan nih bagi ibu rumah tangga dan pelajar? Seperti itu mungkin inti permasalahannya. Bagaimana cara mudah mendapatkan penghasilan bagi ibu rumah tangga dan pelajar? Kan tadi mungkin kalau ibu rumah tangga, dia permasalahannya itu adalah gaptek kali ya, dengan kan sekarang mungkin ada yang online-online seperti mereka mungkin kurang bisa, ataupun kalau, mahasiswa atau anak sekolah kan mungkin sibuk dengan, sekolahnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada saran nih, gimana sih, eee, cara mendapatkan penghasilan yang sesuai seperti itu? Mohon maaf Teh, bisa diulang suaranya kurang jelas. Oh ya, baik, sebelumnya saya izin mengulang pertanyaan, bahwa tadi ada permasalahan yang diungkapkan oleh Teh Hoir dan Teh Anissa seperti itu, yang intinya adalah bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan yang mudah seperti itu Teh, penghasilan yang mudah dari ibu rumah tangga yang mereka itu mungkin gaptek gaptek, apa namanya, online seperti itu Teh, jualan online gitu kan mereka agak sulit, ataupun dari cara mudah mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan tidak mengganggu waktu belajar mereka. Nah, seperti itu Teh, apakah terdengar? Oh iya, baik. Baik. Mungkin ada teman-teman nih yang ada tipsnya bagaimana sih cara bekerja yang sesuai untuk kalangan ibu-ibu dan yang sesuai untuk kalangan pelajar. Nah, teman-teman ada nggak nih, eee, solusi? Izin masuk, izin berpendapat juga. Baik Teh Fikria. Untuk pendapat dari diri saya sendiri, bila ditinjau dari mahasiswa mungkin mempunyai tugas yang banyak dan mungkin banyak kegiatan. Ibu juga sama gitu kan, mempunyai banyak kegiatan. Mahasiswa menurut saya sih lebih baik untuk kayak online shop gitu, untuk biar apa ya, kan kalau mahasiswa itu dituntut untuk bisa teknologi ya. Jadi memang lebih baik pekerjaan sampingan untuk mahasiswa sendiri itu
lebih baik ke online shop atau emang kayak apa ya, ya berbasis online seperti itulah, berbasis teknologi. Nah, untuk ibu-ibu sendiri kan memang ada yang tidak bisa, ada banyak gitu kalangan ibu-ibu yang tidak bisa. Kalau bisa mungkin saya menyarankan online shop, tapi kalau yang tidak bisa, lebih baik kayak buka apa ya, buka kayak warung atau apa gitu, entah makanan, entah apa itu di depan rumah gitu. Jadi biar, tidak jauh-jauh gitu, tidak usah keluar dari rumah. Jadi pekerjaan rumah sama mengurus rumah itu bisa sambil dibarengin dengan usaha tersebut gitu. Atau bila memang ada apa ya, ada rezeki lebih, kalau memang ada rezeki lebih, misalnya sama suami misalnya tuh suka apa gitu, misalnya kayak buka warnet, itu kan suatu apa ya, suatu penghasilan juga gitu. Kita tuh bisa join-join lah sama entah itu sama suami atau sama saudara gitu, bisa kita yang jaga gitu. Atau misalnya kayak pabrik sendal kayak gitu, gitu kan, itu bisa ya dari kita gitu. Itu pun kalau ada rezeki lebih kalau itu. Kalau misalnya memang rezekinya, hanya cukup, apa ya, istilahnya tuh hanya mencukupi gitu. Nah, bisa buka usaha kecil-kecilan, seperti itu. Terima kasih, Teh. Baik Teh Fikria, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain nih ada yang mau menanggapi nggak pernyataan dari Teh Fikria ataupun tak ada tanggapan lain seperti itu? Baik, Teh izin masuk. Baik. Silahkan Teh. Ini ya untuk soal pekerjaan, apalagi sudah menikah mungkin ya, kita bisa melakukan pekerjaan itu di rumah. Misalnya apa? Kita ikut kerja sampingan sama entah itu tetangga, entah itu dengan saudara sendiri. Karena dengan apa ya, sama kita mengikuti ataupun bergabung dengan orang lain, kita mencari pengalaman. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk di dunia pekerjaan? Mungkin seperti itu, Teh. Teh suaranya putus-putus. Tidak terlalu terdengar ya Teh. Baik, izin ulang ya, Teh. Baik. Untuk pekerjaan mungkin kita bisa bergabung dulu dengan baik ya, mohon maaf sebelumnya. Begini ya Teh, untuk pekerjaan kita bisa bergabung dulu dengan orang lain, baik itu saudara maupun tetangga yang memiliki memang pekerjaan freelance gitu. Jadi kita bekerja sambil mengurus rumah juga, dan kita juga bisa mengetahui kalau misalnya memang ingin membuka usaha sendiri, kita harus mengetahui dulu apa minat dan bakat kita tuh di bidang apa, seperti itu. Apakah suara saya jelas, Teh? Jelas Teh, sudah jelas. Sudah Teh? Baik, mungkin dari Teh Eva sudah ya. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin menanggapi? Mungkin dari Teh siapa ya? Siapa yang mau menanggapi mungkin silahkan. Bismillah, izin masuk, Teh. Baik, silahkan Teh. Maaf ya kalau suaranya agak mengganggu, ini karena Baik. lingkungan sekitarnya agak berisik. Iya. Tadi mungkin permasalahannya itu antara
kelompok ibu-ibu rumah tangga yang ingin mempunyai pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup ya seperti itu, Benar? dan kelompok mahasiswa yang juga ingin mempunyai penghasilan untuk menunjang biaya pendidikannya. Mungkin seperti itu ya Teh. Iya, benar. Solusi saya dari jadi dari dua ini bisa saling berkoordinasi, bisa saling kerjasama antara kalangan ibu rumah tangga yang mungkin gaptek ya. Jadi bisa dibantu juga dengan kalangan mahasiswa yang pastinya mereka memang sudah seharusnya ya menguasai teknologi. Jadi dari mahasiswa ini memberikan arahan kepada kalangan ibu-ibu, misalnya mencarikan informasi, mencarikan inovasi-inovasi baru dari misalkan YouTube, misalkan dari bidang kuliner gitu, bisa diberitahu gitu, ada inovasi unik gitu, jadi bisa dilihatkan gitu video-videonya. Nah setelah ibu-ibu ini bisa gitu menghasilkan suatu produk, nah baru mahasiswa itu berperan sebagai pemasaran untuk memasarkan hasil produk dari kalangan ibu-ibu ini gitu melalui online shop seperti itu mungkin. Nah nanti pasti ada berhubungan lagi dengan masalah yang sebelumnya dibahas ya Teh, dengan waktu. Nah mungkin bisa diterapkan solusinya dari permasalahan yang sebelumnya dibahas. Baik. Sudah cukup, Teh? Ya, sudah cukup. Mohon maaf sebelumnya mengungkapkan pendapatnya agak berbelit. Mohon di Tidak. Ya, saya sudah bisa menangkap intinya, Teh. Terima kasih, Teh Tisa. Baik, alhamdulillah ya kita sudah mendapat lagi nih untuk permasalahan yang diungkapkan oleh Teh Hoir dan Teh Anissa seperti itu, bahwa dari tadi yang kita dapat dari Teh Fikri ya, bahwa mahasiswa itu cocoknya adalah berjualan dengan online shop ya. Jelas ya itu sangat cocok karena mahasiswa itu sedang banyak-banyaknya tugas seperti itu ya Teh, apalagi sekarang sedang semester 4 atau sedang semester 4 ke atas lah, itu tugasnya sedang numpuk, sedang berjajar seperti itu ya. Memang bisa disambi dengan online shop, saya setuju sekali. Lalu untuk ibu-ibu disarankan membuka warung atau toko di depan rumah. Baik. Nah, untuk dari Teh Eva, mungkin bisa bergabung dulu dengan orang lain seperti itu ya, baik itu saudara ataupun ataupun siapa, tetangga. Jadi ibu-ibu ini mungkin bisa bergabung dulu dengan tetangga. Nah, sebelum bergabung mungkin ya Teh, bahwa Teh Eva mengungkapkan bahwa seseorang yang akan memulai usaha itu harus mengetahui dulu apa bakat dan minatnya. Nah, itu saya juga setuju sekali ya, karena memang seseorang itu sudah dibekali dengan bakat dan minat. Nah, dan jika pekerjaan kita itu sesuai dengan bakat dan minat, tentunya kita akan lebih semangat atau mungkin lebih lebih bisa mengontrol gitu, karena sesuai dengan bakat dan minat kita. Baik, yang terakhir dari Teh Tisa, yakni saling kerjasama antar kalangan, baik itu dari mahasiswa dan ibu-ibu. Nah, saya juga sangat setuju ya, karena dari tadi juga saya sebenarnya memikirkan mungkin bisa ya, karena permasalahannya itu adalah seorang mahasiswa yang sedang banyak tugas atau pekerjaan, dan seorang ibu-ibu yang masih kurang pengetahuan tentang online seperti itu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, bisa bekerja sama nih antara mahasiswa dengan ibu-ibu menurut Teh Tisa, dan saya setuju sekali. Bisa jadi nanti ibunya nih yang membuat, misalnya ibunya yang membuat seblak ataupun membuat makanan junk food ataupun apapun itu. Nah, nanti anaknya kan pasti ibu-ibu ini tidak pasti ya,
mayoritas ibu-ibu ini memiliki seorang anak seperti itu. Nah, mungkin nanti anaknya yang menjualkan online via WA ataupun via Shopee, karena sekarang ada Shopee, ada Lazada. Nah, itu benar, saya setuju sekali ya, Teh. Nah, mungkin seperti itu ya. Dari bisa kerjasamalah antara mahasiswa dengan ibu-ibu seperti itu. Baik, mungkin itu ada 3 tanggapan ya yang sudah kita ambil. Apakah Teh Hoir sudah bisa di ini? Apakah ada tanggapan lain mungkin atau sudah bisa terbayang? Insya Allah sudah, Kak. Baik. Atau Teh Anissa mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Atau didiskusikan? Sudah cukup, Kak. Baik. Alhamdulillah ya, jika seperti itu kita sudah menemukan beberapa solusi dari 2 permasalahan yang kita ambil tadi, yakni pertama mengenai waktu dan yang kedua adalah mengenai ekonomi ya, perekonomian. Pekerjaan perbedaan antara ibu-ibu dan mahasiswa seperti itu. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan terlebih dahulu sebelum kita akan mengadakan sesi terakhir yakni penutupan? Apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Apa sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Kak. Baik. Jika sudah cukup, alhamdulillah ya, konseling kelompok pada sore hari ini kita cukupkan. Tadi dengan kesimpulan bahwa ada beberapa pendapat ya tentang mengenai pembagian waktu dan ada yang kedua adalah permasalahan tentang perekonomian antara mahasiswa dan ibu-ibu. Alhamdulillah acara ini sudah baik. Alhamdulillah jika seperti itu acara ini kita cukupkan ya sampai di sini. Alhamdulillah. Jika mungkin ada tanggapan lain atau permasalahan teman-teman yang tadi yang belum kita selesaikan, mungkin bisa kita selesaikan di lain waktu ya. Mungkin jika teman-teman yang lain ingin mengadakan sesi konseling kelompok lagi melalui via Zoom, nanti kita agendakan ataupun bisa melalui via grup WhatsApp seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya atas waktu teman-teman di sore hari ini. Sebelumnya mungkin boleh teman-teman on cam terlebih dahulu ya, jika bisa. Kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Teh Fikria, apakah bisa on cam? Dan Teh Eva? Tadi ada yang keluar ya, berarti. Baik. Teh Eva, apakah masih di forum ini? Sepertinya Teh Eva sedang sibuk ya, karena tadi terakhir adalah sedang melaksanakan rapat seperti itu. Baik, mungkin segini saja. Satu, dua.
Baik teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Jika sudah dirasa cukup, saya cukupkan. Mari kita akhiri dengan berdoa sebelum saya tutup dengan salam. Baik, terima kasih ya teman-teman sebelum dan sesudahnya atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.